Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Kania Rismayanti dan juga Ibu Dr. Andanik Solihat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai novel cerita sejarah. Oke, silahkan di layar kalian bisa melihat di situ ada beberapa karya dari penulis ternama. Nah, mungkin kalian semua sudah tahu siapa beliau dan juga karya-karya yang sudah dicetak oleh beliau. Ya, beliau adalah Pramudia Anantatur. Begitu banyak buku-buku yang sudah beliau terbitkan berkaitan dengan cerita sejarah. Nah, saya mau bertanya nih sama kalian. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah membaca novel sejarah? Oke, pasti ada yang sudah atau mungkin sering. Namun ada juga yang baru mendengar. Oh, ternyata ada ya novel cerita sejarah gitu ya. Anak-anak, novel sejarah itu bisa membantu kita mempelajari sejarah lewat cara yang menyenangkan. Nah, kenapa? Karena kaidah kebahasaan novel sejarah dibuat dengan alur yang bertutur sehingga membuat siapapun yang membaca akan merasa terbawa pada cerita yang disajikan oleh penulisnya. Oke, baik, ini hanya sekedar pembuka saja berkaitan dengan materi novel cerita sejarah. Oke, baik anak-anak, silakan kalian lihat slide berikut ini. Di sana terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Yang pertama, tentunya kalian tidak asing lagi kan siapa beliau. Yang kedua juga sama. Nah, apalagi yang ketiga nih, anak-anak perempuan tentunya mengenal betul siapakah beliau. Dan yang terakhir, nah ini juga sama. Nah, anak-anak dari keempat tokoh ini silahkan kalian tuliskan di lembar kerja. Yang pertama adalah siapakah tokohnya, lalu cerita apa yang kalian ketahui dari masing-masing tokoh yang terdapat di dalam slide ini. Oke, silahkan ditulis ya jawabannya. Nah, silahkan anak-anak, sekarang kalian bisa lihat kembali slide berikutnya. Di sini terdapat beberapa kumpulan novel cerita sejarah. Nah, yang pertama ada Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Yang kedua ada Pasar, karya dari Kunto Wijoyo. Lalu selanjutnya Tiga Sandra Terakhir, karya Brahmanto Anindito. Lalu ada cerita Pangeran Diponegoro, karya Remi Silado. Selanjutnya ada Amba, karya Laksmi Pamuncak. Lalu selanjutnya ada Burung-Burung Manyar, karya YB Mangunwijaya. Dan ini ada cerita yang cukup terkenal, juga sudah dibuatkan filmnya, yaitu Rumah Kaca, masih karyanya Pramudia Anantatur. Dan ini yang terakhir ada Gadis Kretek, karyanya Ratih Kumala. Nah, kalian silahkan boleh berselancar mencari apa saja sih novel yang termasuk ke dalam novel cerita sejarah. Ini merupakan sebuah pengetahuan baru bagi kalian, merupakan media hiburan baru, terlebih lagi di masa pandemi ini tentunya kita sering meluangkan waktu kita untuk sekedar membaca. Ya, dimulai dari membaca karya-karya fiksi. Oke, tadi kan kalian sudah melihat beberapa gambar tokoh, lalu lagi ada cuplikan film sejarah, selanjutnya ada karya-karya dari para penulis ternama yang meluncurkan buku cerita novel sejarah. Tentunya kalian juga harus mengetahui pengertian dari novel sejarah. Ya, novel sejarah itu apa sih? Novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, biasanya ini bisa bersifat naratif atau juga deskriptif dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Jadi, yang namanya novel cerita sejarah itu cerita-cerita yang disajikan harus berdasarkan pengetahuan yang luas dan juga fakta-fakta yang mendukung isi cerita. Oke, itu ya anak-anak untuk pengertiannya.
Oke, selanjutnya kita masuk kepada fungsi novel cerita sejarah. Segala sesuatu yang dibuat, segala sesuatu yang diciptakan tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, adapun fungsi dari novel cerita sejarah ini yang pertama adalah sebagai fungsi edukatif. Maksudnya di mana di sini novel cerita sejarah memberi petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi reaktif. Fungsi reaktif di sini maksudnya adalah memberi rasa senang kepada pembaca dan mengajak pembaca untuk memahami isi cerita. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif di sini adalah memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas bagi pembaca sehingga mau mencari sumber-sumber cerita yang lainnya. Oke, dan yang terakhir, fungsi dari novel cerita sejarah adalah sebagai fungsi instruktif, yaitu memberikan pembelajaran baik kepada pembacanya. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu ciri teks sejarah. Oke, teks sejarah memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah disajikan secara kronologis atau dengan menggunakan urutan peristiwa. Lalu lagi, bentuk teksnya berupa cerita sejarah. Selanjutnya, struktur terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Lalu yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima adalah berisi fakta. Nah, anak-anak, ada yang tahu kira-kira jenis teks cerita sejarah itu apa saja? Iya, betul. Jenis teks cerita sejarah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang tergolong ke dalam jenis fiksi dan juga ada yang tergolong ke dalam jenis non-fiksi. Lalu, apa saja sih yang tergolong ke dalam jenis fiksi? Ya, yang tergolong ke dalam jenis fiksi, yang pertama adalah cerpen, yang kedua adalah novel, yang ketiga adalah legenda, dan yang selanjutnya adalah roman. Sementara yang tergolong ke dalam jenis teks non-fiksi, yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah autobiografi, yang ketiga adalah cerita perjalanan, dan yang keempat adalah cerita sejarah. Jadi, cerita sejarah ini bisa dibuat berdasarkan beberapa jenis, bisa fiksi dan juga non-fiksi. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi struktur teks. Struktur teks dari teks cerita novel sejarah yang pertama adalah orientasi atau sering juga disebut dengan pengenalan situasi cerita. Nah, anak-anak, dalam bagian ini pengarang memperkenalkan latar cerita, baik berupa waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan juga hubungan antar tokoh. Nah, struktur teks yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Nah, pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, bisa berupa pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Lalu struktur teks yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Nah, di dalam struktur teks yang ketiga ini biasanya terjadi peningkatan perhatian, bisa itu kegembiraan, bisa kehebohan, ataupun keterlibatan dalam berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran seorang tokoh. Nah, struktur teks yang keempat adalah puncak konflik, ya, atau sering disebut dengan komplikasi. Nah, bagian ini juga sering dikenal dengan istilah klimaks. Nah, inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan karena pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau mungkin malah gagal. Ya. Selanjutnya adalah struktur teks yang kelima. Struktur teks yang kelima adalah penyelesaian atau evaluasi atau ada juga yang menyebutnya dengan resolusi. Nah, sebagai akhir cerita, pada bagian ini biasanya berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Nah, pada bagian ini sering pula dinyatakan
wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami oleh si tokoh utama. Sementara struktur teks yang terakhir adalah koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya adalah sebagai penutup. Komentar di sini dimaksudkan bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya pada pembacanya. Jadi mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri bagaimana sih ending ceritanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa koda ini sifatnya adalah opsional. Oke anak-anak, itu mengenai struktur teks cerita novel sejarah. Oke baik, jika tadi kita sudah membahas materi struktur teks sejarah, kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks sejarah. Nah, tentunya ketika kalian mau membuat sebuah cerita novel sejarah, ada beberapa kaidah bahasa yang harus kalian perhatikan. Nah, biasanya kaidah kebahasaan teks sejarah itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Nah, di situ ada kalimat yang menyatakan sebuah peristiwa yang sudah dilalui. Contohnya seperti ini. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Tadi di sana ada kata telah. Nah, di mana kata telah di sana menjelaskan mengenai sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Oke, lalu kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis dan juga konjungsi temporal. Gitu ya. Contohnya misalnya seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan juga kemudian. Nah, jika dalam sebuah kalimat ada sebuah contoh berbunyi seperti ini. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, di sana ada sebuah kata, yaitu kata setelah yang menyatakan urutan waktu. Oke, nah kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja material. Oke, ada yang pernah mendengar kata kerja material? Sebetulnya kebahasaan ini juga sering didengar pada teks-teks yang lainnya. Oke, kata kerja material adalah kata kerja tindakan atau kata kerja yang menggambarkan sebuah tindakan. Contohnya seperti ini. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Di situ ada kata kerja material. Kira-kira yang mana sih kata kerja materialnya? Kata kerja materialnya adalah kata berdiri dan juga bersimpuh. Oke, selanjutnya kebahasaan yang keempat adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan tokoh oleh pengarang. Contohnya misalnya seperti ini. Menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Oke, di sana menunjukkan kalimat yang tidak langsung. Kenapa? Karena ada kata menurut. Ya. Oke, anak-anak, itu kaidah kebahasaan yang keempat. Sekarang kita masuk kepada kaidah kebahasaan yang kelima. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu adalah banyak menggunakan kata kerja mental. Nah, apa sih kata kerja mental itu? Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya seperti ini. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak. Karena semua berpikir Patih Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat. Nah, itu ya. Itu merupakan contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Yang terakhir adalah, yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Itu. Biasanya di dalam teks cerita sejarah, kalimat dialog ini ditandai dengan menggunakan tanda petik dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh misalnya begini, ampun Gusti Adipati,
patik takut maka patik bakar. Nah, di dalam kalimat tersebut itu diawali dengan tanda petik, lalu tanda baca titik, dan juga diakhiri dengan tanda petik. Oke. Dan ini adalah kebahasaan yang terakhir, yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, maupun suasana. Baik, itu adalah kaidah dari teks cerita sejarah. Oke, materi kaidah bahasa tersebut sekaligus menutup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bisa kalian simak, bisa kalian pahami. Saya tutup pembelajaran kali ini dengan sebuah kutipan yang ditulis oleh penulis terkenal kita, yaitu Pramudia Anantatur dalam karyanya Bumi Manusia. Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil. Dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran itu mudah, dan semua akan jadi mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bahagia agar kalian tetap bisa meningkatkan imunitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.